Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. 1000 jarum. Semua nama dalam cerita ini sudah disamarkan ya. Ari, panggil seseorang saat Ari turun dari sebuah bus. Wahyu, ujar Ari sambil tersenyum. Wahyu segera berlari menghampiri Ari. Apa kau sudah lama menungguku? Tanya Ari seraya mengangkat tasnya. Lumayan, sekitar 1 jam lebih. Jawab Wahyu sembari membantu Ari membawa barang-barangnya. Ari baru datang dari desa dan akan ikut bekerja bersama Wahyu. Wahyu ini merupakan teman satu desa dengan Ari. Masih jauh ya sama tempat tinggalmu? Tanya Ari. Ya lumayan jauh, makanya aku tadi bawa motor. Hasil meminjam dari teman. Jawab Wahyu menunjuk motor Honda Win yang terparkir di dekat terminal. Sebelum mengatur posisi semua barang bawaan, mereka pun berangkat. Saat motor mulai melaju, Ari melihat ke pinggiran jalan. Banyak rumah-rumah berjejer, rapi. Ari sangat menikmati perjalanannya. Hingga beberapa saat kemudian mereka memasuki jalanan yang belum diaspal. Terlihat debu-debu beterbangan saat motor mereka melewati jalan bertanah kuning tersebut. Jalanan ini sangat panjang dan sesekali mereka berpapasan dengan beberapa penduduk yang berjalan kaki ataupun bersepeda. Dan tidak lama kemudian perkampungan kecil pun terlihat. Orang-orang yang berada di sekitar jalan menatap lekat ke arah Wahyu dan Ari. Saat Ari tersenyum pada warga yang menatapnya, orang itu malah memalingkan wajahnya. Saat mereka sampai di sebuah rumah kosan berbentuk memanjang, Wahyu segera memarkirkan motornya dan menyuruh Ari turun. Di pintu nomor 307 itu tempat kita, ujar Wahyu menunjuk ke pintu yang dia hiasi dengan susunan angka 307 dan tulisan yang bertuliskan lelaki tampan. Sesaat Ari tersenyum membaca tulisan besar itu. Ayo masuk, ajak Wahyu seraya membantu membawa barang-barang milik Ari. Saat pintu terbuka, tercium aroma tidak sedap. Kamar itu dipenuhi berbagai macam benda dan sampah. Bahkan ada beberapa di antaranya tulang belulang tikus. Ari terbatuk, betapa joroknya sahabatnya ini. Kau tahan dengan semua benda dan sampah yang mengelilingimu seperti ini? Tanya Ari. Wahyu tersenyum seraya mengangkat bahunya. Mau bagaimana lagi, Ri? Sementara aku belum punya pacar, apalagi istri untuk membersihkan ini semua. Jawab Wahyu. Ari geleng-geleng kepala mendengar jawaban Wahyu yang hanya alasan tak masuk akal yang dia buat-buat sendiri. Memangnya untuk membersihkan kamarmu ini harus menunggu punya istri dulu begitu? Ujar Ari sambil memungut sampah-sampah. Ya bagaimana lagi, aku kan pulang kerja malam hari. Dan kalaupun ada hari libur, aku gunakan untuk bersantai seharian penuh agar aku tidak loyo saat masuk kerja nantinya. Jawab Wahyu. Ari yang baru datang itu langsung membereskan barang-barang yang tidak terpakai dan membuang semua sampah-sampah yang berserakan. Setelah itu Ari juga menyikat lantai dan mengelap dinding. 2 jam berlalu. Akhirnya seisi kamar kosan Wahyu sudah bersih dan wangi. Lantai-lantai papan kayu itu pun sudah mulai mengering. Ari tersenyum melihat ke sekelilingnya. Lalu dia membuka tasnya dan mengambil handuk. Setelah selesai mandi, Ari berpakaian dan mulai merasakan perutnya agak lapar karena kelelahan membersihkan kamar Wahyu. Wahyu, bangun, kita cari makan yuk. Mulai lapar nih, ajak Ari. Wahyu mengucek matanya, lalu perlahan-lahan duduk
dia melihat sekeliling kamar kosnya. Wah, sudah bersih. Gak capek kamu, Ri? Baru datang sudah bersih-bersih, ujar Wahyu. Capek sudah pasti, tapi kau kan tahu, aku tidak akan bisa tidur kalau di sekelilingku kotor seperti tadi itu, jawab Ari. Wahyu tertawa-tawa kecil, lalu bergegas pergi mandi. Setelah mereka siap, keduanya pun berangkat menuju ke warung makan. Sekitar 20 menit berjalan kaki, mereka sampai di warung. Warung nasi itu milik sepasang suami istri yang berusia 40 dan 45 tahunan. Bu, pesen nasi campurnya ya, dan seperti biasa, banyakin ikan rabuknya. Minumnya air putih hangat pakai gula, kata Wahyu memesan makanan lebih dulu. Kalau kok apa, Ri? Tanya Wahyu yang melihat Ari masih bingung melihat makanan yang akan dia pesan. Mie soto Banjar sama sepiring nasi, minumnya air putih saja, ujar Ari akhirnya. Wahyu mengerutkan keningnya. Kenapa pesennya cuma mie sama nasi, Ri? Tanya Wahyu. Uangku tinggal sedikit, jawab Ari sambil tersenyum. Dia memperlihatkan uangnya yang hanya tersisa 10.000. Bu, mie-nya tidak usah ya, ganti sama nasi campur aja, ujar Wahyu. Tidak usah ngomong apa-apa, biar aku yang bayar. Beberapa saat kemudian pesanan makanan mereka datang. Terima kasih, ucap Ari saat menerima makanan. Ibu-ibu penjualnya hanya diam, bahkan untuk membalas senyum Ari saja tidak. Wahyu, kenapa orang-orang di sini sangat acuh ya? Bisik Ari. Wahyu melihat ke arah pemilik warung. Shh, hiraukan saja, anggap biasa saja, Ri. Jangan dimasukkan ke hati, nanti ku ceritakan, bisik Wahyu. Setelah itu keduanya makan dengan lahap. Namun saat Ari ingin minum, dia mengambil gelas di depannya. Namun baru saja gelas itu dipegang, tiba-tiba gelasnya retak dan mengeluarkan busa. Ari menatap tajam ke arah pemilik warung tersebut. Sesaat mereka saling bertatapan. Gelas minum ini sudah diolesi racun, ujar Ari. Tiba-tiba ibu tersebut langsung mengambil gelas yang pecah di depan Ari, lalu mengelap airnya. Jadi berapa, Bu? Tanya Wahyu seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah membayar, Wahyu bergegas menarik tangan Ari. Mereka ingin meracuniku, ujar Ari. Shh, ingat, kau sekarang berada di kampung orang, Ri. Jaga sikapmu, ujar Wahyu. Aku jaga sikap? Sikapku yang bagaimana? Apa aku harus diam dan meminum air itu? Tanya Ari tidak terima. Bukan begitu maksudku, Ari. Sudahlah, lebih baik kita pulang. Dan sesampainya di kosan nanti akan kuceritakan semuanya, ujar Wahyu. Hening. Wahyu membuka pintu, dia masuk diikuti Ari. Begini, Ri, sebenarnya desa ini adalah desanya tempat orang-orang mencari ilmu-ilmu aliran hitam, santet, minyak racun, parang maya, dan lain-lain. Dan setiap ada orang baru yang datang kemari, akan mereka uji. Ujiannya pun beragam, ada santet, dikasih racun, dan lain-lain. Kalau kena, mereka akan menerima kita, karena dianggap kita bukan ancaman bagi mereka. Tapi kalau kita bisa menangkal salah satu ujian itu, maka kita akan dianggap sebagai ancaman. Dan ujian pun naik bertahap selanjutnya. Kalau aku dulu karena memang aku tidak tahu apa-apa, aku dikasih makanan yang sudah diolesi racun. Dan karena aku tidak tahu apa-apa, jadi ku makan. Setelah ku makan makanan itu, tiba-tiba dadaku rasanya sesak, sakit, tenggorokanku terasa seperti dibakar. Aku muntah darah. Tapi itu tidak berselang lama, karena orang yang tadi memberikanku makanan mengobatiku. Kalau dipikir-pikir memang jahat, tapi apa boleh buat? Jika kita ingin bekerja dengan tenang di sini, ya kita harus mengikuti cara mainnya para warga, ujar Wahyu. Jadi, Ri, kejadian apapun di sini jangan dibesar-besarkan. Jika kamu tidak ingin menghadapi masalah besar, lanjut Wahyu. Ari menghela nafas panjang. Dan setelah kau tahu seperti itu, kau masih betah di sini?
Ini masalah nyawa, Wahyu, kata Ari. Aku tahu, Ri. Sudahlah, kau turuti saja perkataanku. Dan jangan sekali-kali kau gunakan kajian-kajian yang kau miliki di sini, jawab Wahyu seraya merebahkan tubuhnya. Keesokan harinya, Wahyu dan Ari pagi-pagi sekali sudah bersiap-siap berangkat. Dan sekitar 2 km berjalan, mereka sampai di sebuah kantor kecil. Dengan membawa persyaratan yang diminta, Ari diantar oleh Wahyu masuk ke dalam kantor itu. Setelah beberapa saat tanya jawab dengan lelaki yang duduk di kursi itu, Ari akhirnya diterima. Ari juga diberikan seperangkat APD, helm, sepatu, kacamata, sarung tangan, masker, baju, dan celana untuk kerja. Dan Ari juga difoto untuk bikin tanda pengenal atau ID. Setelah itu Ari pun pulang karena besok baru bisa mulai kerja. Karena semua urusannya sudah dia selesaikan hari ini, jadi besok tinggal kerja. Dan karena memang orang-orang sedang benar-benar membutuhkan karyawan, jadi semua urusan tidak terlalu rumit dan malah dimudahkan. Selamat ya Ari, semoga betah kerja di sini, ucap Wahyu tersenyum. Iya, makasih juga karena kamu sudah memberitahukanku tentang lowongan ini, balas Ari tersenyum. Ya sudah, aku akan kerja full hari ini, jadi kamu pulang duluan saja, Ri. Kalau untuk makanan, aku tadi sudah beli 1 dus mie instan dan telur, mungkin sekarang pesananku sudah diantar sama penjualnya. Jadi kau bisa masak sendiri, ujar Wahyu seraya menepuk pundak Ari. Ari mengangguk. Dengan membawa perlengkapan APD-nya, Ari berjalan pulang. Di tengah jalan ia bertemu seorang anak kecil berusia sekitar 8-9 tahunan. Sedang berdiri di pinggir jalan dengan mata yang mengawasinya. Ada apa, Dek? Tanya Ari seraya mendekat. Hati-hati, bisik anak itu pada Ari setelah Ari mendekat. Ari mengerutkan keningnya. Hati-hati terhadap siapa? Tanya Ari. Namun belum sempat anak itu menjawab, tiba-tiba dia ditarik oleh seorang laki-laki berusia 35 tahunan. Anak itu terus menatap Ari. Ari menarik nafas panjang. Dia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Lalu Ari berjalan pulang. Di sepanjang jalan dia terus saja mencium bau kotoran sapi. Tapi di sekitarnya dan di sepanjang jalan yang ia lewati sama sekali tidak ada sapi. Sesamanya di rumah kosan, Ari mendengar suara teriakan-teriakan seperti kesakitan dari salah satu kamar kos. Ari meletakkan bawaannya di serambi, lalu berjalan menghampiri asal suara tadi. Astaga, kenapa ini? Tanya Ari pada teman-teman satu kos yang sedang menyaksikan salah satu penghuni kamar kos itu kesakitan dan meraung-raung. Tak ada yang berani menjawab. Ari paham. Dan saat itu juga Ari masuk ke dalam. Dia memegangi orang itu. Saat tubuh laki-laki tersebut disentuh oleh Ari, Ari merasakan rasa panas di sekujur tubuhnya. Ini santet, tolong ambilkan aku daun hidup. Dan kalian jangan ada yang berdiri atau duduk di depan pintu saat aku mengobatinya, ujar Ari seraya mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Allahu Akbar. Brek. Ari menepuk punggung laki-laki itu. Dan seketika dia muntah. Dia memuntahkan berbagai macam benda seperti paku, kepala ular, lintah, dan lain-lain. Setelah laki-laki itu memuntahkan semua benda itu, dia agak tenang. Namun wajahnya masih meringis dan memegangi perutnya. Saat Ari menyuruhnya untuk berbaring, dia menolak. Ari pun memeriksa punggungnya dan ternyata ratusan jarum kecil menyembul dari kulit punggungnya. Ari mengambil air putih lalu membacakan sesuatu. Minumlah, kata Ari seraya membantu lelaki itu minum. Sesaat setelah meminum air yang diberi Ari, lelaki itu mengerang lagi dan bersamaan dengan itu, jarum-jarum di punggungnya keluar separuh. Ari lalu mencabut jarum-jarum tersebut dan meletakkannya di daun. Tangan Ari mulai capek karena masih sangat banyak jarum yang menancap di punggung lelaki itu. Dia harus mencabutinya sampai benar-benar habis
Jika tidak, ingin jarum-jarum itu kembali memanggil jarum-jarum yang sudah ia cabut sebagian ini. Singkatnya, jarum-jarum itu berhasil Ari keluarkan semua. Dan lelaki yang tadi terkena serangan santet itu pun terbaring lemah. Saat Ari hendak keluar, orang itu mengatakan sesuatu. "Terima kasih, tapi aku yakin pasti kau akan mendapat masalah besar dari mereka," ucapnya lemah. Ari tersenyum. "Sama-sama, aku hanya membantu, dan jika mereka tidak terima, apa boleh buat?" jawab Ari. Malam harinya saat Wahyu datang, Ari sedang melakukan sesuatu. "Ari, aku kan sudah bilang, walau ada apapun di sekitar kamu, mau itu santet atau racun, kau jangan sekali-kali menggunakan kajianmu. Sebagai sahabatmu, aku hanya tidak ingin kau mendapat masalah. Apalagi jika sampai berhadapan langsung dengan hal-hal seperti ini. Bahaya, Ri," ujar Wahyu seraya meletakkan kantong plastiknya yang berisi 3 kotak nasi. "Aku tidak tega. Yang terjadi tadi bukan hanya sekedar santet menguji, tapi itu sudah kelewatan. Ratusan jarum di punggungnya. Apa aku harus diam saja? Kalau dia mati, bagaimana?" jawab Ari. "Begini saja, Ri. Ini, andaikan kau yang berada di posisi orang itu. Kira-kira apa ada orang-orang mau yang menolongmu?" tanya Wahyu. "Tidak ada. Maka dari itu aku menolong dia agar dia tidak kenapa-napa. Apa aku salah?" jawab Ari. Membantu menolong, itu sama sekali tidak ada kata salah. Tapi jika untuk di kampung ini, sangat berbahaya, Ri. Kau bisa menjadi target selanjutnya, ujar Wahyu. Ari menghela nafas panjang. Ia tersenyum pada Wahyu. "Kau bawa makanan, aku lapar," kata Ari mengalihkan pembicaraan. "Ari, kau dengar kata-kataku tidak? Kalau kau tidak mau menuruti perkataanku, lebih baik kau pulang saja," ujar Wahyu agak kesal. "Ternyata kalau kau marah, mulai dari raut wajahmu, perkataanmu, ancamanmu, kau lebih mirip ibuku yuk," ujar Ari seraya membuka kantong plastik yang dibawa sahabatnya itu. Saat Ari hendak membawa salah satu nasi kotak itu, tiba-tiba Wahyu berkata dengan wajah tegang, "Itu isinya belut bakarku," ucap Wahyu. "Oh," Ari langsung mengembalikan kotakan tersebut. "Kau ini saja, ini isinya ayam," ucap Wahyu. "Kukira belut semua isinya. Kau tahu, aku sangat tidak suka dengan belut," kata Ari seraya membuka kotakan yang dibawa Wahyu. "Beli di mana?" tanya Ari sambil menyuap makanannya. "Itu menu sarapan, makan siang, dan makan malamku dari tempat kerjaku. Kukumpulkan agar bisa makan bersama-sama denganmu," jawab Wahyu. Ari tersenyum. "Lalu kau makan apa di sana?" "Hanya makan buah," jawab Wahyu. Setelah selesai makan, Ari tidur lebih dulu, sementara Wahyu pergi mandi. Malam itu hening, hingga tiba-tiba terdengar suara belalang puyang bernyanyi di sekitar kamar kos mereka. Saat Ari bangun dan ingin sholat subuh, dia melihat Wahyu yang masih tidur begitu gelisah. Tubuhnya menggigil dan keringat dingin membasahi spray serta bantalnya. "Wahyu, kau kenapa?" tanya Ari. Sakit," ucap Wahyu. "Sakit?" gumam Ari seraya memegang dahi Wahyu. Saat tangannya menyentuh dahi Wahyu, ada hawa berbeda yang Ari rasakan. "Ini bukan sakit biasa, yuk," ucap Ari seraya melepaskan baju Wahyu. Ari keluar rumah dan mencari beberapa daun hidup. Saat dia melihat ke arah pohon, dia melihat seorang bapak-bapak tua sedang menghisap tengko. Saat Ari ingin mengejar orang itu, tiba-tiba ia mendengar suara Wahyu yang mengerang. Kesakitan, Ari pun langsung berlari masuk ke rumah. Ternyata Wahyu semakin parah. Dia terus memuntahkan cairan berwarna keruh yang berbau busuk. Ari membaca sesuatu dan menepuk punggung Wahyu. Seiring dengan itu, Wahyu kembali memuntahkan cairan keruh itu yang semakin lama berubah warna menjadi hitam. Seketika suara gemerincing paku dan jarum yang keluar dari mulut Wahyu terdengar.
Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di tenggorokan Wahyu. Dan saat melihat itu, Ari kembali menepuk punggung Wahyu. Dan brek, seekor ular seukuran jari telunjuk orang dewasa keluar dari mulutnya. Setelah memuntahkan habis isi perutnya yang ada beragam macam benda aneh dan seekor ular tadi, Wahyu terkapar, lemas, tak berdaya. Kemudian Ari menangkap ular tadi yang sudah ingin kabur keluar. Dia meletakkan ular itu di dalam daun hidup. Ku kembalikan kau kepada siapapun yang mengirimu. Allahu Akbar, ucap Ari seraya melempar ular tersebut keluar rumah. Dan benar saja, belum lagi daun dan ular itu menyentuh tanah, ular itu langsung menghilang. Suasana kembali hening, hanya hembusan angin dan rintik hujan yang terdengar. Ari membersihkan bekas muntahnya Wahyu. Lalu setelahnya Ari memberikan air putih yang segera dia doakan pada Wahyu. Pagi harinya Wahyu terbangun dengan wajah masih pucat. Ri, tadi malam itu rasanya sangat sakit. Tapi terima kasih ya sudah membantuku, ucap Wahyu. Ari tersenyum. Kau tidak usah kerja dulu yuk. Kau masih lemah dan pucat, ucap Ari. Kalau aku tidak kerja, bagaimana nasib tabunganku nanti? Masa aku harus gagal nikah lagi tahun ini? Jawab Wahyu sambil tertawa kecil. Mereka berdua pun berangkat. Di jalan yang kemarin, mereka bertemu dengan anak kecil yang sama saat Ari pulang seorang diri waktu itu. Wasen mati, Wasen mati. Kau membunuhnya, kau dalam bahaya, kata anak itu dengan suara yang sangat pelan. Ari hendak bertanya lebih lanjut, namun tangannya ditarik oleh Wahyu. Sudah, cukup Ri, ujar Wahyu. Siapa yang dikatakan anak itu tadi? Tanya Ari. Pak Wasen, itu adalah pemilik warung yang ingin meracunimu itu, bisik Wahyu. Memangnya tadi malam kau berbuat apa saja? Tanya Wahyu. Aku tidak berbuat apa-apa, aku hanya mengembalikan apa yang sudah mereka kirim padamu, ujar Ari. Wahyu menarik nafas panjang. Berarti kau dalam masalah besar sekarang, Ri. Mereka tidak akan menerima begitu saja atas kematian salah satu warga mereka. Mereka pasti akan menuntut balas, ujar Wahyu. Aku akan menghadapinya yuk, jawab Ari pelan. Kau tidak akan mampu, Ri. Mereka banyak, sementara kau hanya seorang diri, ucap Wahyu hening. Beberapa saat kemudian keduanya berpisah. Ari menuju tempat kerjanya, sementara Wahyu melanjutkan pekerjaannya. Ari bekerja begitu tekun, hingga suatu hari dia mulai mendapatkan masalah dari salah satu pengawasnya yang bernama Pak Heri. Ari, yang ini jangan ditaruh di sini, bentak Pak Heri. Maaf ya Pak, tadi saya sudah nanya sama Pak Hendro, katanya yang ini ditaruh di sini saja, kata Ari. Jangan bawa-bawa Pak Hendro, nyata-nyata ini semua karena kamu yang tidak becus bekerja, bentak Pak Heri. Ari menarik nafas panjang. Baik Pak, maafkan saya berjanji ini semua tidak akan terulang lagi, ucap Ari mengalah. Kejadian seperti itu tidak hanya sekali dua kali dialami Ari. Bahkan Pak Heri sudah berani main kekerasan padanya. Seperti hari ini, Ari pulang ke kosan dengan wajah lebam-lebam dan luka. Kalau begini terus, namanya sudah keterlaluan, Ri. Kau harus melaporkannya pada atasan, ujar Wahyu sambil membantu mengobati luka-luka Ari. Sudahlah, yuk, tidak apa-apa. Lagi pula Pak Heri bilang, jika aku berani melaporkan dia pada atasan, maka dia tidak akan segan-segan untuk memecatku, kata Ari dengan sesekali meringis. Kalau begini, jika besok dia menyakitimu lagi, lebih baik kau lawan dia, Ri, sahut Doran yang baru masuk kamar kos. Betul itu, Ri, dan kalau dia macam-macam, kami siap membelamu, ujar Wahyu, membenarkan kata-kata Doran. Doran ini adalah laki-laki yang ditolong Ari dulu sewaktu dia terkena kiriman santet. Semenjak kejadian itu, Doran menjadi akrab dengan Ari dan Wahyu. Keesokan harinya, Ari kembali bekerja. Saat di tengah teriknya matahari, Pak Heri muncul.
Dengan gayanya yang angkuh, dia mulai mencari-cari kesalahan Ari. "Heh, kamu ini bisa kerja tidak? Masa batu itu ditaruh di sana?" bentak Pak Heri. "Maaf Pak, tapi kata Pak Hendro, batu itu memang harus ditaruh di situ agar mudah untuk dipecahkan," jawab Ari. Mendengar perkataan Ari, Pak Heri mengangkat tangannya bermaksud untuk menampar Ari. Namun dengan sigap, Ari menangkap tangan Pak Heri. "Jangan menyakiti saya lagi. Selama ini saya diam, tidak melawan. Bukan berarti saya takut dengan Bapak, tapi saya masih menghargai Bapak, menghormati Bapak. Tapi jika Bapak terus-terusan mengorek-ngorek kesalahan saya tidak akan tinggal diam, Pak," ujar Ari. "Jangan mengguruiku," bentak Pak Heri seraya berusaha melepaskan cengkraman tangan Ari di tangannya. "Oh tidak, saya tidak berniat menggurui Bapak. Saya hanya ingin Bapak sadar jika terus disakiti. Jangankan manusia, binatang kecil pun pasti akan melawan, Pak. Apalagi saya ini manusia, punya akal dan pikiran," ujar Ari. Pak Heri langsung pergi saat Ari melepaskannya. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari Doren. "Hebat Kori, keren sekali gayamu. Tahu begitu, kenapa tidak dari dulu saja kau melawan?" ujar Doren seraya meletakkan tangannya di pundak Ari. Sepulangnya dari tempat kerja, Ari dihadang oleh seseorang laki-laki tua renta. Laki-laki tua renta itu mendekat ke arah Ari, mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, lalu menempelkan sapu sirih itu ke dahi Ari. Ari bagai terhipnotis untuk mengikuti kakek tua itu. Namun saat yang bersamaan ia mendengar bisikan, membacakan 2 kalimat syahadat di dekat telinga Ari. Ari tersadar dan ternyata dia sudah berada di pinggir jurang. Astaga! Ari berjalan mundur, namun langkahnya dihadang oleh kakek tua tadi. "Kau membunuhnya. Kau itu bahaya bagi kami semua. Kau harus mati," ucap kakek tua tersebut sambil terus berjalan mendekat ke arah Ari. Ari menghindar dan berlari sekuat tenaganya untuk mencari jalan pulang. Namun sampai tengah malam, Ari tak kunjung keluar dari tempat itu. Dia hanya dibuat berputar-putar di tempat tersebut. Setelah putus asa, Ari mengucapkan sesuatu dan tiba-tiba di tengah tempat itu muncul seekor buaya putih. Buaya itu berjalan mendahului Ari. Dan setelah beberapa saat berjalan, akhirnya Ari sampai di jalan tepat ia bertemu kakek tua itu. Setelah putus asa, Ari mengucapkan sesuatu dan tiba-tiba di tengah tempat itu muncul seekor buaya putih. Buaya itu berjalan mendahului Ari. Dan setelah beberapa saat berjalan, akhirnya Ari sampai di jalan tempat ia bertemu kakek tua itu. Dan buaya itu pun menghilang. Ari berjalan dengan langkah cepat. Ia mulai kehausan dan lapar. Singkatnya Ari pun sampai di kosan. "Dari mana saja Kori?" tanya Wahyu dan Doren bersamaan. "Terserah," jawab Ari singkat. "Kami cemas memikirkanmu, Ri. Sampai-sampai kami sudah menyiapkan ini untuk menyusulmu," ujar Doren. Ari bergegas mandi dan setelah itu dia makan. Setelah selesai, barulah dia menjawab semua pertanyaan teman-temannya, juga menceritakan apa yang terjadi padanya. "Kalian tahu siapa kakek tua itu?" tanya Ari penasaran. Wahyu dan Doren saling bertatapan. "Jangan-jangan itu Kai Jalan. Kalau benar iya, berarti dia sudah mulai mengincarmu, Ri," ujar Wahyu yang memang sudah cukup lama di sana. Jadi dia hafal nama-nama orang di sana. "Memangnya dia siapa yuk?" tanya Ari. "Dia itu ketuanya, dukun yang paling kuat," bisik Doren. Jantung Ari seketika berdebar saat mendengar hal itu. "Kau kenapa, Ri?" tanya Wahyu. Ari menggeleng. "Tidak apa-apa, ya sudah, aku tidur duluan ya," jawab Ari seraya beranjak mengambil selimutnya. Saat dia mulai terlelap, Ari bermimpi bertemu seorang pemuda sebayanya. Pemuda itu mengatakan jika Ari harus lebih berhati-hati. Keesokan harinya Ari sedang bersiap-siap berangkat kerja bersama Wahyu dan Doren.
Di sepanjang jalan, Ari selalu diam. Hingga mereka berpisah menuju kerjaan masing-masing. Sepulangnya kerja, Ari sudah ditunggu Wahyu dan Doren di tempat kerja berpisah pagi itu. "Kau banyak diamnya hari ini, Ri. Kenapa?" tanya Wahyu. "Kurasa aku sedang berada di dalam sebuah permainan yang mematikan," jawab Ari seraya berjalan dengan langkah gontai. "Kami punya Tuhan, Ri. Kan kamu selalu mengajarkan kami untuk jangan takut menghadapi kebatilan," kata Doren seraya menirukan perkataan Ari tempo hari. "Betul, kau juga pernah bilang untuk selalu percaya dengan Tuhan," saut Wahyu. "Dan berserah diri padanya. Rasa takut jangan kita tempatkan pada setan, tapi takutlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita," lanjut Doren dan Wahyu bersamaan. "Iya, kalian semua benar. Hanya saja sekarang aku ragu," ucap Ari. "Ragu kenapa?" tanya Wahyu. "Bagaimana jika rasa takutku pada Tuhan seimbang dengan rasa takutku terhadap setan? Karena aku sudah merasakan sendiri bagaimana kakek tua itu membawaku. Saat kesadaranku dikuasai setan, dengan mudahnya dia membawaku ke sebuah jurang," ucap Ari. Wahyu dan Doren saling berpandangan. "Ari, bagaimana kalau sebaiknya kamu pulang dulu? Kami sebenarnya juga takut jika ada sesuatu yang buruk menimpamu," usul Wahyu. "Benar itu, Ri. Bagaimanapun juga kami berhutang nyawa padamu. Tapi apalah daya, kami berdua tidak mempunyai ilmu apa-apa untuk membantumu," sambung Doren dengan wajah sendu. Ari tersenyum lalu menggendeng kedua temannya itu. "Sudahlah, jangan dipikirkan. Lagi pula andai aku pulang, apa mungkin aku aman di kampung? Kurasa tidak. Jadi sanggup atau tidak, aku tetap harus menghadapi ini semua," ucap Ari. Malam itu Ari kembali mendengar suara belalang kuyang. Ari yang belum tidur pun langsung mencari-cari sesuatu untuk dibakar, dan dia menemukan potongan koran di dalam tasnya. "Kembalilah ke tempat majikanmu," ucap Ari sambil terus membakar koran tersebut. Tidak lama kemudian suara belalang itu menghilang. Setelah itu Ari kembali membaringkan tubuh. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu dan diiringi dengan suara kodok yang bersaut-sautan. Sedari pulang kerja tadi, Ari merasakan perasaan tak enak. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat Ari hendak memejamkan matanya, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di atas atap. Benda itu terdengar menggelinding ke arah di mana Ari sedang berbaring di bawahnya. Saat merasakan ada sesuatu yang akan menyerangnya, Ari langsung membaca doa. Dan tiba-tiba cahaya bulat berwarna merah saga bergerak ke arahnya. Namun saat sudah dekat dengan Ari, tiba-tiba cahaya berwarna merah saga itu seperti membentur sesuatu seperti cahaya putih terang yang mendindingi Ari. Cahaya merah saga itu menghilang dan sesaat kemudian terdengar suara atap yang seperti dipukul-pukul seseorang dengan sangat keras hingga membangunkan seluruh penghuni kamar kos. Mereka beramai-ramai keluar untuk memeriksa siapa yang sudah memukul-mukul atap hingga menimbulkan suara yang sangat mengganggu itu. Namun tiba-tiba satu persatu dari mereka mendapat serangan gaib berupa santet. Semua yang ada di luar sana itu seketika langsung merasakan sakit yang luar biasa. Di bagian perut dan punggung, bahkan ada beberapa di antaranya yang sampai meninggal. Wahyu yang tadinya tidur pun menjadi terbangun, mendengar suara-suara bising di atas atap dan juga berteriak-teriak di luar. Saat Ari hendak keluar, tiba-tiba dia ditarik oleh Wahyu. "Jangan keluar, aku yakin ini pasti ulah mereka," ujar Wahyu menahan tangan Ari. "Kasihan mereka, yuk, kita harus menolong mereka," jawab Ari seraya melepaskan pegangan tangan Wahyu. "Kau tunggu di dalam saja," ujar Ani sebelum membuka pintu. Saat berada di luar, Ari melihat banyak orang-orang yang sudah terkapar dan sebagiannya mengerang kesakitan. Melihat begitu banyak yang terkena, Ari pun langsung mengucapkan sesuatu
memanggil sahabat gaibnya yang berwujud buaya putih. Buaya itu dia temui saat ia bertapa di sebuah teluk. Sesaat buaya putih yang hanya bisa dilihat oleh Ari itu pun terlihat berjalan di antara orang-orang yang mengerang kesakitan tersebut. Sementara Ari juga membantu mengeluarkan semua benda-benda aneh dari mulut orang-orang itu. Setelah hampir subuh, akhirnya semuanya kembali normal. Ari terduduk. Ari merasa bersalah dan menyesal atas apa yang sudah terjadi. Mau kau apakan semua benda-benda ini, Ri? Tanya Wahyu agak jijik melihat benda-benda aneh yang Ari kumpulkan dan bekas muntahan para penghuni kos yang terkena santet. Aku akan mengembalikan pada orang-orang yang mengirimkannya, jawab Ari seraya beranjak dari duduknya. Ari mandi, lalu setelahnya dia meletakkan benda-benda aneh tadi di tempat yang menurutnya aman. Hari itu Ari, Wahyu, dan Doren tidak masuk kerja karena ikut mengantar jenazah temannya. Satu kos mereka ke desa mereka masing-masing. Yang dimaksud mengantarkan di sini adalah Ari dan kawan-kawannya cuma mengantar atau mengangkat jenazah ke mobil untuk diantarkan ke desa mereka masing-masing. Tadi malam itu sudah sangat mengerikan sekali, Ri. Aku saja takut untuk keluar setelah mengintip dari dalam, ucap Doren yang langsung ditanggapi anggukan oleh Wahyu. Semoga saja malam ini tidak terjadi apa-apa lagi ya, kata Wahyu. Aku akan memasangi penangkal di setiap kamar kos di sini. Kalian mau membantuku kan? Tanya Ari. Wahyu dan Doren segera mengangguk. Sesamanya di tempat kosnya, Ari meminta Wahyu dan Doren untuk mencarikan benda-benda yang ia butuhkan. Dan setelah semuanya terkumpul, Ari langsung menyuruh Wahyu dan Doren untuk menumpuknya di luar. Sementara Ari mengunci diri di dalam kamar kos. Sekitar 1 jam lebih Ari membuka pintu dan membiarkan Wahyu dan Doren untuk masuk. Jadi hari itu juga menjelang maghrib, Ari memasangi kamar-kamar di sana dengan sesuatu yang sudah ia buat, dibantu oleh Wahyu dan Doren. Sekitar jam 8-an, Ari menyuruh agar Wahyu menginap di kamar Doren untuk sementara. Awalnya Wahyu ragu meninggalkan Ari sendirian, namun dia terus dipaksa oleh Ari. Nanti kalau ada apa-apa, kamu teriak saja, Ri, agar aku dan Doren bisa membantumu, ucap Wahyu. Aku tersenyum. Iya, doakan saja supaya tidak terjadi apa-apa padaku, jawab Ari. Sepertinya Wahyu Ari mulai menyediakan benda-benda yang sudah dia simpan. Dan setelah semuanya siap, mulut Ari mulai berkomat-kamit. Satu persatu benda-benda itu dikembalikan. Namun saat ingin mengembalikan benda terakhir, Ari mulai khawatir karena ternyata dia diserang oleh yang lainnya. Sesaat Ari merasakan kegelapan yang terasa sangat sepi, seperti ditusuk-tusuk jarum. Darah pun segera mengalir dari kepala dan hidungnya. Ari mencoba bangun, kaki dan tangannya nyamar. Rasa sakit itu sudah menjadi bagian perutnya. Ari mengucapkan sebuah nama dan tiba-tiba seekor buaya putih berada di sampingnya, membuat Ari bangun dan memeluknya pelan punggung Ari dengan ekornya. Seketika air muntah, beberapa paku, ular dan tanah. Baunya sangat amat busuk. Perutnya terasa lega. Namun hanya beberapa saat saja rasa lega itu ia rasakan. Tiba-tiba Ari kembali diserang. Kali ini Ari memuntahkan benda-benda yang tidak masuk akal. Ada 3 ekor ular kecil keluar dari mulutnya. Dengan keadaan lemah, Ari berusaha mengambil tasnya. Dan setelah tas dia ambil, Ari membukanya untuk mencari sesuatu. Benda itu berbentuk kayu yang sudah diukir. Ari meletakkannya di dadanya, bertujuan untuk menahan benda-benda aneh itu tidak mengenai dadanya. Sementara buaya itu masih berusaha menangkap ular tadi. Dan setelah ia dapat, ia menginjaknya sampai mati. Rasa sakit di bagian perut sudah lumayan berkurang. Namun di bagian punggungnya terasa seperti ditusuk banyak jarum. Buaya putih itu membuka mulutnya dan terlihat sebuah benda yang berkilau.
Dan saat itu juga Ari mendekat. Suara bisikan dari laki-laki untuk segera mencampur benda itu dengan segelas air putih. Ari mencoba ke dapur, namun kakinya terlalu sakit untuk dipaksa berjalan. Ari terus mencoba hingga tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang berpatahan. Ari mengerang kesakitan. Dengan penuh perjuangan, akhirnya sampailah Ari di dapur. Dia langsung memasukkan benda yang diberikan buaya putih itu ke dalam gelas plastik dan mengayuhkan air dari ember. Dengan membaca bismillah, Ari meminum air tersebut. Sesaat ia merasakan sesuatu di sekujur tubuhnya, seperti ada benda-benda tajam yang ingin keluar dari seluruh permukaan kulitnya. Rasanya luar biasa sakit. Sementara di luar terdengar suara Wahyu dan Doren yang berhasil mendobrak pintu. Mereka mencari-cari Ari, hingga akhirnya Wahyu menemukan Ari dengan posisi kaku tak bergerak, menahan rasa sakit akibat banyak jarum yang keluar dari tubuhnya. "Ari, apa yang terjadi? Kenapa begini?" tanya Wahyu. Mendengar Wahyu menyebut nama Ari, Doren langsung menghampiri Wahyu yang berdiri di depan pintu dapur. "Tolong," ucap Ari lemah. "Ya Tuhan, apa yang harus kami perbuat, Ri?" tanya Doren. "Cabuti jarum ini," kata Ari. Sementara Wahyu mulai mencabut satu persatu jarum itu. Doren berlari ke tanah untuk mengambil beberapa palapah pisang atau daun pisang, lalu mengambil bagian tengahnya. Setelah mendapatkan 3, Doren langsung masuk lagi. "Tusukkan jarumnya di sini yuk, agar nanti mudah dibuang," ujar Doren. Sepeninggal Doren tadi, ternyata Wahyu sudah berhasil mencabut 127 jarum di bagian tangan Ari. Tangan Ari sebelahnya sudah bisa digerakkan karena tak ada lagi jarum-jarum yang menghalanginya bergerak. Doren juga ikut mencabuti di bagian kaki Ari. Keduanya melawan rasa kantuk mereka untuk membantu Ari hingga terbitlah fajar. Ayam-ayam berkokok bersaut-sautan, dan tinggal beberapa jarum lagi di bagian punggung. Setelah selesai, Wahyu dan Doren langsung terbaring karena pinggang keduanya sudah terasa sangat pegal. Beberapa saat kemudian keduanya tersadar jika Ari harus dibawa ke dalam. Keduanya pun bangun dan langsung mengangkat tubuh Ari ke dalam rumah. "Kau istirahat saja, Ri. Nanti biar aku dan Doren yang memasak," ujar Wahyu. "Terima kasih ya." Doren yang sambil menguap langsung mengangguk. Sementara Wahyu memasak, Doren malah sibuk menghitung jarum-jarum yang tertancap di tengah pelapah pisang itu. Saat masakan Wahyu sudah siap untuk disantap, Doren baru berhasil menghitung sekitar 300 jarum. "Makan dulu," ujar Wahyu. "Sisakan saja, tanggung ini yuk," jawab Doren masih tekun menghitung jarum-jarum itu. Hingga beberapa jam kemudian, 1000, jarum-jarum ini ada 1000, ujar Doren. Namun ternyata Wahyu dan Ari sudah tertidur. Doren menarik nafas panjang lalu pergi keluar kamar. Doren mandi dan setelahnya ia kembali lagi ke kamar Wahyu dan Ari. Di sana ia memakan makanan yang disisakan oleh Wahyu tadi. Lalu setelah merasa kenyang, Doren ikut tertidur. Sore harinya Ari terbangun dengan suara ngorok dari teman-temannya. "Yuk Ren, bangun, bangun, lapar nih," ujar Ari. Wahyu dan Doren membuka matanya. "Maaf Ri," ucap Wahyu sembari mengucek-ucek matanya. "Doren, kau masaki," suruh Wahyu. "Ah, masakanmu yang enak yuk, sumpah," ujar Doren. "Jarum-jarum ini mau dibuang kemana, Ri?" tanya Wahyu. Iya, aku baru ingat. Tadi aku menghitung jarum-jarum itu, semuanya ada 1000, ujar Doren. "Beneran, Ren?" tanya Wahyu. Doren segera mengangguk. "Untung umurku belum sampai, tidak mati," ucap Ari. "Lalu kita apakan ini semua?" tanya Wahyu lagi. "Nanti dikubur saja," jawab Ari. "Biar aku yang mengubur dan Wahyu yang memasak," ucap Doren. Kedua temannya itu pun bergegas untuk pergi menjalankan tugas mereka masing-masing. Saat Wahyu asik memasak di dapur,
Ari mencoba untuk bangun. Walaupun sekujur tubuhnya masih terasa kaku, akhirnya Ari berhasil bangun. Ari perlahan-lahan berjalan ke arah pintu. Dari pintu itu, Ari melihat Doren yang sedang menggali tanah menggunakan cangkul. Tiba-tiba ada beberapa teman sekos mereka yang menghampiri Doren. Mereka terlihat mengobrol serius, dan akhirnya dengan Doren yang mengelus dadanya. Ari penasaran apa yang telah dibicarakan Doren tadi. Ari pun kembali masuk ke dalam, duduk di atas tempat tidurnya. Ditunggu sebentar lagi ya. Aku goreng telur dulu, ujar Wahyu. Ari mengangguk dan setelah beberapa saat kemudian, Doren datang dengan pakaian yang bersih dan membawa seikat pucuk daun kastala atau pepaya. Nih sayurnya yuk, kata Doren seraya memberikan pucuk kastela pada Wahyu. Ri, kau tahu tidak? Ternyata ketua kelompok mereka itu sudah mati tadi malam. Atau yang biasa disebut ketua dukunya. Aku merasa lega, Ri, karena dengan begitu aku yakin tidak akan ada lagi yang berani mengganggu kita. Kau, aku, Wahyu, dan semua penghuni kos ini, ujar Doren. Mati kenapa? Tanya Ari. Mungkin karma, Ri, atau juga mati karena kalah dengan bertanding ilmu dengannya, jawab Doren. Mana mungkin kalah denganku, kalian sendiri lihat kan, tadi malam itu keadaannya bagaimana, ucap Ari. Syukurlah kalau memang si Kiai itu sudah mati, berarti kita aman untuk saat ini. Saat Wahyu saat di dapur. Iya, aku pun sangat bersyukur, ucap Ari. Setelah itu Ari kembali menjalani hidupnya. Walau bekas-bekas jarum di tubuhnya tidak sempurna hilangnya. Dan setahun kemudian, Ari, Wahyu, dan Doren pulang. Mereka berpisah untuk menuju desa mereka masing-masing. Itulah saat terakhir kalinya Wahyu dan Ari melihat Doren. Karena desa tempat tinggal Doren sangatlah jauh. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.